Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardiansyah, NIM 1840 5012, Prodi S1 Akuntansi semester 6 sore. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan respon terhadap leasing masih bisa menarik kendaraan debitur macet. Perlu diketahui bahwa leasing adalah sebuah organisasi dengan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Nah, adapun leasing yang kita ketahui atau pasti pernah mendengarnya seperti Adira Finance, Sinarmas, Multi Finance, Astra, FIF, WOM, BCA Finance, dan masih banyak lagi. Biasanya kita menggunakan jasa leasing ini. Contohnya ya, saya kemarin mau membeli kereta tapi dengan angsuran. Nah, yang membayar kontan cash adalah leasingnya. Contoh di sini FIF. Kemudian saya menyicil angsuran kereta tadi ke FIF dengan bunga yang sudah ditentukan. Nah, kemudian juga meminjam uang ke leasing dengan jaminan BPKB. Nah, hal ini yang biasanya rata-rata orang lakuin apabila ada perlu uang mendadak. Yang menjadi konflik di sini adalah apabila seorang debitur tidak mampu membayar saat jatuh tempo, bahkan lewat, maka pihak leasing akan menarik kendaraan debitur. Bahkan di tengah-tengah jalan pun tidak jarang mereka menarik paksa. Hal ini sering terjadi di kota ini. Hal ini dikarenakan ada yang namanya jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian. Saat memiliki pinjaman lalu mengalami macet pembayaran, maka pemberi pinjaman tentu dapat menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang. Namun, eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum eksekusi, ada beberapa hal atau syarat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga eksekusi dapat dilakukan. Saat eksekusi akan dilakukan, pemberi pinjaman perlu memberikan peringatan terlebih dahulu. Apabila peminjaman tidak merespon peringatan tersebut, maka surat peringatan kedua dapat dikirimkan. Apabila setelah pengiriman surat kedua, pihak peminjam tidak merespon juga, maka surat kuasa eksekusi baru akan dikeluarkan. Setelahnya, hak eksekusi dapat dilakukan. Namun, seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa proses eksekusi tidak dilakukan secara sembarangan. Saat benar-benar eksekusi akan dimulai, maka setidaknya pihak pemberi pinjaman yang melakukan eksekusi harus membawakan kedua surat pentingnya, yaitu surat eksekusi dan sertifikat fidusia. Hal ini penting untuk diingat agar tidak terjadi salah paham saat eksekusi dilakukan. Namun kenyataannya masih juga leasing-leasing yang asal nari aja tanpa membawa surat resmi. Hal ini yang membuat konflik antara debitur dengan kreditur. Setelah dibacakannya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API
menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan pengadilan negeri. Jadi para leasing bisa langsung turun ke lapangan untuk melakukan penarikan asal ada surat sesuai syarat. Hal ini diperjelas oleh Ketua Umum API Suwandi Wiratno mengatakan, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan. Menurut Suwandi, terjadi kesalahpahaman atau simpang siur di masyarakat setelah keputusan MK nomor 18/PUU 17/2019 tanggal 6 Januari 2020 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau yang disebut dengan parate eksekusi karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri. Nyatanya tidak perlu. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan negeri dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi atau gagal bayar. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus terlebih dahulu ada kesepakatan untuk menentukan kondisi seperti yang membuat wanprestasi. Perlu ada perjanjian sebelumnya terkait berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Terkait dengan hal ini, seorang advokat dan juga pengamat keuangan, Firman Wijaya, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini secara ekspresif tidak langsung memberikan sebuah panduan kepada perjanjian fidusia jika kreditur ingin melakukan parate eksekusi. Menurut Firman, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap makna cedera janji sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sudah seharusnya jika kreditur dan debitur menandatangani sebuah perjanjian fidusia, maka kedua belah pihak harus tunduk dengan maksud yang diatur dalam perjanjian tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Dengan begitu, tidak muncul lagi adanya pihak yang tidak puas di kemudian hari jika saja terjadi eksekusi jaminan secara langsung oleh kreditur terhadap debitur yang gagal bayar ataupun angsurannya yang macet. Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, hal ini sudah merupakan sesuatu yang dirancang oleh para pembuat undang-undang agar iklim usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara lancar lewat proses eksekusi jaminan dengan mekanisme yang sederhana. Dalam kontrak fidusia, eksekusi jaminan secara langsung merupakan hal yang juga disepakati oleh kreditur maupun debitur. Dalam hal ini merupakan mekanisme yang legal secara hukum karena secara ekonomi cost atau benefits dari berperkara di pengadilan negeri tidak cukup seimbang dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak fidusia.
Maka para kreditur lebih memilih melakukan parate eksekusi ketimbang memperkarakan di pengadilan negeri. Karena di pengadilan negeri jumlah pengembalian uang dari yang meminjam lebih sedikit dibandingkan dengan menarik kendaraan secara parate eksekusi. Terlepas dari hal ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahan pun muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini akan menghambat laju industri multifinance tentunya. Jika hal ini terjadi, maka akan mengganggu industri yang lain, seperti industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbasnya. Nah, maka dari itu kita sebagai pengguna jasa leasing harus tahu diri jikalau meminjam uang. Tidak asal meminjam uang saja, tapi harus berpikir rasional. Apakah uang yang kita pinjam dapat kita lunasi atau tidak? Jangan sampai menimbulkan konflik apabila uang yang kita pinjam tidak bisa kita lunasi. Dan menurut saya, penarikan kendaraan secara sepihak itu sah-sah saja, asal ada surat dan prosedur juga dijalankan. Karena bagaimanapun juga uang yang dipinjam itu adalah hak daripada pihak leasing atau kreditur. Nah, itulah penjelasan beserta respon saya terhadap leasing yang menarik kendaraan debitur yang one prestasi. Apabila ada salah kata atau info yang menyimpang, mohon maaf. Saya Bayu Ardiansyah pamit undur diri. Terima kasih.